Sajian informasi digital. Jawa, jauh sebelum agama-agama besar singgah dan mengakar, telah memiliki jalan sunyi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ajaran itu tak pernah dibukukan, tak tertulis di lembaran kitab suci manapun. Bagi mereka yang masih menjaga warisan leluhur, ia hidup dalam laku, mengalir lewat tutur, dan bersemayam dalam rasa. Jalan itu dikenal dengan sebutan kejawen. Sebagian orang menyebutnya Javanisme. Selamat datang, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Di sini Kelenteng Tinkoksi, Kelenteng Pasar Gede. Soal kejawen itu sebenarnya adalah kepercayaan ajaran dari orang Jawa, dari suku Jawa. Sebelum kedatangan agama Buddha, Hindu, dan agama Samawi, itu sudah mengenal kepercayaan yang disebut kejawen. Tetapi saya belum pernah mendengar kejawen Konghucu itu tidak ada. Nah, kalau dilihat dari gereja kami, Sinode Gereja Kristen Jawa, ini termasuk gereja yang cukup bersahabat ya dengan budaya. Jadi bagaimana menjadi orang Kristen Jawa gitu ya, Kristen Jawa. Jadi memandang bahwa budaya kejawen ya ini sebagai budaya asli. Bagaimana kekristenan harus berkontekstualisasi. Budaya kejawen ini masih dipandang positif. Ya, karena praktek-praktek di sana memang sifatnya simbolis dan bisa diintegrasikan gitu ya dengan pengajaran-pengajaran Kristen. Jadi sifatnya antara agama Kristen ya, dengan kejawen ini berintegrasi tanpa harus menghilangkan ciri khas kekristenannya gitu. Nah, jadi ini semacam akulturasi ya, akulturasi budaya gitu kalau boleh dikatakan. Ajaran maksudnya ya? Di luar kerajaan itu manusia atau orang-orang lokal, warga lokal, warlock ya kita bilang saat ini ya, itu sebetulnya tidak memiliki keyakinan yang rigid seperti keyakinan pada kerajaan yang dimiliki oleh kerajaan pada saat itu, yaitu Hindu maupun Buddha. Namun perlu diketahui pada saat itu di desa-desa terpencil itu banyak sekali dari mereka yang ternyata menjadi seorang sarjana. Nah, banyak sekali para cendekiawan yang lahir dari desa-desa kecil dipanggil ke kerajaan atau oleh kerajaan yang memerintah saat itu, entah Majapahit lah, entah Singosari lah. Kemudian mereka mempelajari filsuf-filsuf itu, mempelajari terkait dengan agama Hindu dan Buddha. Nah, pada saat mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka kemudian mengamplifikasi ajaran-ajaran tersebut ke dalam bentuk suatu budaya atau suatu norma yang dibentuk atas dasar budaya yang bisa diterima oleh masyarakat pedesaan pada saat itu, karena tidak memungkinkan masyarakat pedesaan pada saat itu memberikan contohnya persembahan berupa sapi atau persembahan berupa kerbau atau persembahan kurban, atau misalkan pada saat itu masyarakat memberikan buah-buahan terbaik. Kalau saya sebagai pemeluk agama Hindu, saya melihat agak jauh dulu sana. Karena di Jawa ini, dulu sebelum ada agama, orang masih percaya adanya animisme dan dinamisme. Lalu di situ orang-orang atau manusia-manusia yang belum mengenal agama, tapi sudah ada rasa,
udah ada rasa bahwa ada rasa takut. Oh, ada rasa ini hidup, berarti ada yang menghidupi. Dan ajaran agama Hindu yang juga lekat sekali dengan alam ciptaannya, ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Jadi menurut perspektif agama Hindu tidak masalah bahwa ini peleburan di dalam agama atau kepercayaan. Kejawen ini bukan sebuah paham yang monolitik. Jadi ada banyak ragamnya. Jadi sebelum berbicara lebih lanjut kita harus paham dulu kejawen ini bisa bermakna budaya. Urf kalau dalam istilah Islamnya, bisa juga dia bermakna filosofi hidup, worldview, sebagaimana di Islam juga punya pandangan hidup, filosofi hidup. Dan yang ketiga, dilihat dari perspektif teologis, akidah. Nah, jadi kejawen setidaknya kita lihat dari kerangka 3 epistemologi itu. Kejawen sebagai uruf atau budaya, yang kedua kejawen sebagai filosofi hidup, dan yang ketiga kejawen sebagai akidah, sebagai kepercayaan. Nah, Islam di posisi yang pertama sangat terbuka sekali dengan budaya, tetapi harus ada pemahaman yang proporsional tentang ini. Karena tidak selalu yang dianggap sebagai budaya itu kompatibel dengan Islam. Makanya di dalam budaya pun juga ada istilah local wisdom. Local wisdom itu kebijakan atau kebijaksanaan lokal. Jadi bukan hanya lokal, tetapi ada wisdomnya. Jadi ketika kejawen itu dimaknai sebagai budaya, Islam terbuka, tidak konfrontatif dengan itu. Islam bisa menerima asalkan dia berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah makbulah. Nah, yang kedua, ketika kejawen ini dimaknai sebagai filosofi hidup, ini juga tidak konfrontatif, juga terbuka, asalkan nilai-nilainya itu tidak berseberangan dengan ajaran Islam. Contohnya sederhananya ya, misalnya sangkan paraning dumadi. Semua orang itu nanti pasti akan menuju kepada titik asal mulanya. Itu kan sebuah filosofi yang bagus sebenarnya, asalkan tidak dimaknai dengan berlebihan akhirnya menjadi wahdatul wujud dan seterusnya. Kemudian seperti banyak istilah-istilah Jawa, apalagi yang sudah berbau dengan Islam ya, seperti ada istilah yang lumayan masyhur itu, Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jadi tradisi Jawanya ini tetap dibawa, kemudian yang masuk dari luar, karena kita Muslim, konteksnya adalah Islam. Nah, Islam ini juga digarap itu maksudnya dikerjakan ajaran-ajarannya. Dan Barat berarti unsur asing selain Islam dan budaya itu juga difilter, diruat itu kan difilter ya, dibersihkan. Nah, ini kalau yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang kemudian banyak terjadi diskusi nantinya ketika kejawen ini masuk atau dianggap dalam konteks akidah. Jadi misalnya dia mengakui Tuhan, tetapi pemaknaan Tuhannya itu tidak sebagaimana pemaknaan Islam. Dia melakukan peribadatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya berarti dia sudah tidak menjadi bagian dari Islam. Ya dia berarti termasuk ke aliran kepercayaan. Kejawen tumbuh bukan hanya sebagai kepercayaan, melainkan sebuah filosofi hidup yang berakar kebudayaan. Di dalamnya, spiritualitas tak berhenti pada doa atau hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan pentingnya hubungan horizontal sesama manusia dan menghormati kehidupan di sekitarnya. Itulah tata krama, laku adab yang tak hanya membentuk perilaku, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan identitas sebagai warga Jawa. Kejawen berasal dari kata Jawa. Jawa yang berarti sadar. Nah, di mana kesadaran ini itu juga selaras dengan ajaran atau prinsip agama Buddha. Di mana agama Buddha mengajarkan bahwa kita hidup di dunia
Ini harus sadar. Sadar secara pikiran kita, sadar secara perbuatan, dan juga sadar secara perkataan kita. Untuk menjadi seorang Buddha itu harus memiliki pencapaian kesadaran tertinggi. Dan hal tersebut kemudian sadar ini kemudian disadur menjadi kejawen, menjadi Jawa. Dalam kejawen tadi ada kesempurnaan tadi ya. Bagaimana dia bisa melakukan praktek-praktek spiritual dengan kebatinannya ya. Nah, lalu kemudian bisa mencapai keselamatan menurut orang Jawa gitu ya. Nah, kalau dikonfrontasikan dengan iman Kristen jelas bertentangan ya, karena kalau di dalam iman Kristen itu keselamatan tidak ditentukan oleh dirinya gitu kan. Tetapi keselamatan itu anugerah. Itu hadiah. Nah, jadi dibeli ya nggak bisa gitu ya. Kemudian diminta, dipaksa ya nggak bisa gitu ya. Dicari pun ya nggak bisa. Karena apa? Manusia itu pada hakikatnya berdosa. Dan orang yang berdosa pasti masuk neraka gitu ya. Dan pasti tidak selamat. Nah, sehingga keselamatan itu didapatkan hanya karena anugerah. Nah, di dalam iman Kristen dipahami semacam itu. Agama Kristen, keyakinan Kristen ya, itu menerima cara-cara orang kejawen dalam rangka menempuh keseimbangan itu, menempuh kesempurnaan itu, ya itu diyakini bahwa itu bukan dirinya, tetapi roh atau sing momong, ya gitu ya, istilahnya orang Jawa gitu. Sing momong wong kui. Nah, wong yang ngomong itu artinya ya dari orang di luar pribadi ini. Ya, ketika dia sudah berusaha untuk mencapai keseimbangan, lah sebenarnya dia tidak sendiri, tetapi ada yang membantu gitu loh pokoknya, ada yang mengarahkan gitu ya. Nah, ini dipahami oleh orang-orang Kristen, ya sebenarnya bukan kamu sendiri, tetapi ada yang membantu gitu. Yang membantu siapa? Ya Tuhan. Nah, itu ada semacam dialog di situ. Ada titik temunya bahwa Tuhan sendiri sebenarnya bekerja di dalam diri orang itu untuk membantu dalam kesempurnaan. Dan ternyata di dalam kesempurnaan itu yaitu anugerah oleh Tuhan sendiri gitu. Jadi ada titik temunya. Kalau yang dimaksud dengan Islam kejawen itu adalah orang Muslim yang dia orang Jawa dan mempertahankan budaya Jawanya sebagaimana yang kita sampaikan kejawen sebagai budaya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Makbulah, that's fine, it's okay. Jadi nggak masalah. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam ranah teologis, ranah akidah, Islam punya batasan-batasan, punya aturan-aturan. Ada rukun iman, rukun Islam, ada iman, Islam, ihsan. Ketika rukun imannya misalnya tidak sebagaimana yang diyakini oleh Muslim ya, berarti dalam pandangan Islam ya kejawen saja, tidak perlu ada embel-embel Islamnya. Karena nanti justru akan malah merusak definisi-definisi itu tadi. Ya, makanya ada istilah dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu kan artinya adalah kebaikan yang disepakati oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi boleh-boleh saja gitu. Yang kedua, apabila itu filsafat hidup, kejawen ini dimaknai dari perspektif filsafat hidup, dan kan banyak sekali filosofi-filosofi Jawa yang luar biasa, Mas. Obah, Mamah misalnya. Ya sama seperti prinsip-prinsip dalam pendidikan loh, Tuturi Handayani, Ingar Sosong Tulodo. Itu kan filsafat-filsafat hidup yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pertanyaannya kalau bolehkah kita atau bisakah kita dalam perspektif Islam menjalankan kejawen sebagai budaya dan sebagai filsafat hidup, jelas itu sangat terbuka Islam dengan itu, akomodatif. Kita bisa melihat coba Islam yang ada di Indonesia atau karena konteksnya adalah kejawen, Islam yang ada di Jawa itu sangat memiliki ciri-ciri yang khas yang ada di Jawa. Nah, justru itu menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang universal, bisa diterima di berbagai budaya. Kalau kita ke Afrika, bentuk umat Muslim di sana itu juga sudah memasukkan unsur-unsur
budayanya. Tetapi ada budaya-budaya yang ada di sana yang tidak sesuai dengan esensi ajaran Islam, tentu mereka tinggalkan. Ajaran kejawen itu sebenarnya sesuai dengan ajaran agama Konghucu. Jadi ajaran kejawen intinya kan membina diri ya untuk selaras dengan alam, membina diri untuk selaras dengan masyarakat. Jadi pertama kali harus ajarannya membina diri sendiri. Setelah diri sendiri, kemudian akan diselaraskan dengan masyarakat. Orang Konghucu juga begitu. Jadi kalau ajaran Konghucu itu sebenarnya kalau ditanya, Pak, agama Konghucu itu mengenal Tuhan apa tidak? Orang Konghucu mengenal Tuhan. Makanya di kelenteng ini, adik tadi kalau masuk pertama kali di sana, itu ada tempat ibadah. Pertama kali orang sebelum beribadah kemana-mana, ke berbagai rupang ini ya, rupang ini simbol ya dari para dewa-dewi, kita harus pertama kali berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu hanya ada di kelenteng. Kalau wihara beda. Kalau nanti adik ke wihara ya, itu pasti tidak ada untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang Konghucu mengatakan demikian, kita ini hidup di dunia, kita membina diri sendiri. Setelah diri sendiri kita benar ya menurut ajaran agama Konghucu, kemudian ditularkan kepada keluarga. Membina diri untuk keluarga. Setelah keluarga itu benar, itu akan ditularkan juga ajaran itu ke lingkungan. Lingkungan sudah benar, itu akan ditularkan juga ke lingkungan yang lebih besar. Apa itu? Masyarakat. Kalau masyarakat semuanya mengikuti ajaran Konghucu, niscaya seluruh dunia akan aman. Tapi bisakah itu? Ajarannya gampang, ajarannya, tapi pengeterapannya sangat sulit. Jadi kejawen itu sebenarnya kalau saya telaah itu selaras dengan ajaran agama Konghucu. Nah, kebetulan di dalam ajaran agama Hindu ada kecocokan kesamaan, banyak kesamaannya. Kesamaannya sampai sekarang apa bisa dilihat. Nah, kesamaan Hindu dengan kejawen, ya, misalnya sebagai contoh sekarang kita ambil dari pertanian. Misalnya pertanian. Sebelum kita untuk menanam padi itu, suku Jawa dan agama Hindu sudah ada. Yaitu untuk memberikan syukur dulu kepada Sang Pencipta. Kalau di pedesaan itu namanya mau menanam itu wiwit gitu. Wiwit atau mulai gitu. Di situ ada upacara memberikan yaitu sebuah yaitu sesaji atau sajen gitu. Seperti yaitu untuk bancaan nasi dan sebagainya itu simbol ya. Lalu setelah panen ya, itu ajaran agama Hindu juga. Bagaimana untuk menghormati kepada Sang Pencipta bahwa misalnya panen itu mau dipetik, ya, ada upacara dulu. Yang namanya itu upacara metik tani. Yang di dalam bahasa Jawa disebut boyong mbok sri. Boyong mbok sri itu artinya panen padi itu ya dibawa ke lumbung ke rumah masing-masing. Seperti orang-orang sekarang ini, contohnya aja kayak teman-teman saya, itu tuh mencari sesuatu yang istilahnya itu prinsipal daripada praktikal seperti itu. Makanya mereka sangat senang membaca filsuf-filsuf Jawa, karena filsuf-filsuf Jawa itu terkait dengan prinsipal, bukan terkait dengan praktikal yang rigid dan kaku. Karena di dalam ajaran agama Buddha kita pun juga mengenal yang namanya istilah atasila.
Nah, istilah atas sila ini juga mengacu kepada puasa intermittent atau intermittent fasting dari mulai pukul 12 sampai besok paginya lagi. Nah, ini tuh adalah suatu bentuk bisa dikatakan selaras ya dengan, maksudnya ajaran kejawen itu memang selaras ya dengan laku prihatin lewat perbuatannya, lewat sila perbuatannya. Dengan laku prihatin itu kan kita juga memupuk karma baik, kita menghindari emosi, kita menghindari amarah, kita menghindari sedih yang berlarut-larut. Itu kan merupakan sebuah pengkondisian karma baik ya, dan memang itu selaras gitu loh. Jadi kenapa saya sangat setuju sekali ketika dikatakan bahwa kejawen itu kok hampir mirip sama Buddha ya, karena memang saduran nilai-nilainya itu juga diambil dari ajaran agama Buddha, dan juga sekarang ini juga dikembalikan lagi karena sesuai dengan pola perilaku masyarakat, pola pikir masyarakat, dan pola prinsip dari masyarakat. Menurut pandangan saya ya, karena kejawen itu memang mempunyai suatu budaya dan studi adat dan tradisi yang sangat kuat. Itu memang tidak mustahil ketika agama-agama dari luar masuk, walaupun mereka sudah menganut agama-agama, dia tetap selalu berpegang teguh kepada budayanya. Tapi di situ ajarannya menganut ajaran-ajaran yang sangat luhur ya. Ajaran-ajarannya itu sebenarnya sangat-sangat berguna untuk masyarakat luas. Nah, padahal orang kejawen itu percaya bahwa di dalam kehidupan ini itu selain Tuhan itu ada kehidupan yang mengatur. Yang mengatur itu apa? Misalkan pohon gitu ya. Dia berdoa di hadapan pohon. Dulu disebut animisme, dinamisme. Sebenarnya yang didoain itu bukan pohonnya. Berdoa pada batu bukan batunya sebenarnya. Tapi dia menghormati ya kehidupan. Pohon itu kan mempunyai kehidupan, menghargai. Kalau pertanyaannya sesajen itu dimaknai sebagai wujud kerukunan kita dengan sesama makhluk. Kalau dalam bahasa agama itu ada namanya ekoteologi, Mas. Ekoteologi. Jadi sebenarnya kerukunan manusia dengan makhluk yang lain itu, Islam itu sebenarnya begini. Ada kesalahpahaman yang menganggap bahwasanya manusia adalah khalifah di muka bumi. Khalifah ini diartikan sebagai pemimpin, kemudian manusia itu adalah yang paling berkuasa, alam semesta itu diciptakan untuk melayani manusia. Ini pandangan yang salah. Ya, banyak di ayat-ayat Al-Qur'an itu alam ini diciptakan untuk sama-sama bersama dengan manusia itu untuk berzikir kepada Allah. Makanya kita membaca di ayat-ayat Al-Qur'an, gunung itu juga berzikir, lautan itu juga bertasbih gitu. Nah, interaksi manusia dengan alam semesta ini memiliki landasan yang kuat di dalam Islam. Kita tidak boleh merusak alam semesta. Nah, kalau misalnya praktek-praktek yang ditanyakan tadi itu adalah praktek-praktek dalam konteks ini, tentu itu bukan sebuah masalah. Tetapi ketika kemudian masuk unsur, itu tadi ya Mas ya, 3 itu. Kalau ini unsurnya adalah budaya, ini sebagai simbol kita menghormati, menghargai lingkungan, itu dianjurkan justru. Tetapi ketika sudah dimasukkan unsur-unsur akidah, bahwasanya kita membuat sesajen ini kemudian untuk penjaga pohon ini, kemudian kita memberikan sesajen di lautan agar laut itu tidak tsunami dan seterusnya. Nah, itu tentu tidak diperkenankan. Kita sebagai teman-teman yang ada di sini dan juga mungkin yang menonton video ini, pasti kalian semua juga menyadari ya bahwasanya kita itu sebagai manusia itu kan tidak hanya berpaku pada satu peran. Saya tidak hanya berpaku sebagai seorang upasaka, sebagai seorang murid sila, sebagai seorang yang mengurusi wihara. Di luar wihara saya juga seorang pekerja. Sebenarnya manusia itu pada dasarnya itu tidak ada yang satu. Jika dia hanya ada satu, berarti ibarat kata sebagai seorang pekerja hanya pekerja saja.
sementara dia melalaikan peran-perannya yang lain. Nah, manusia pada dasarnya itu sebetulnya ada banyak peran di dalam kehidupannya, seperti itu. Dan di dalam banyak peran itu dia dia ada sesuatu yang satu luwes dan tidak rigid, yaitu adalah terkait dengan prinsipnya yang membedakan dirinya dari manusia lain seperti itu. Di mana prinsip dualitas itu tidak kita lihat sebagai sebuah perbedaan. Tetapi prinsip dualitas itu ibarat saya bilang dari awal, ibarat ketika kita bicara soal tangan dan kanan dan kiri. Nah, kanan dan kiri ini kan adalah dua sisi yang berbeda, tetapi semuanya saling membantu, semuanya saling mendukung. Misalkan kita memegang sesuatu, katakanlah seperti saya di depan kamera ini memegang kamera ini, tentunya kan jika hanya dipegang dengan satu tangan dibandingkan dengan dipegang dengan dua tangan akan berbeda, bukan? Suatu pengajaran agama tanpa adanya suatu penggambaran yang bisa ditemukan di masyarakat umum itu akan menimbulkan kekaburan atau menimbulkan bias dari ajaran agama, karena ajaran agama itu pada dasarnya itu adalah sebuah ajaran impor. Yang jelas bahwa agama Hindu, dalam perspektif agama Hindu, nah, budaya itu diibaratkan sebagai begini, bola, ya. Sebagai bola itu tinggal kita tendang di mana. Misalnya ini di sini tanahnya hitam, tapi kita tendang di daerah lain tanahnya tidak hitam. Nah, tetapi di dalam isi bola itu isinya sama, ya. Cuma yang di luarnya yang berbeda. Ya. Jadi begini, seperti yang Anda tanyakan, bagaimana kalau ada yang menurut agama Hindu, kalau tidak ada yang dalam ajaran agama Hindu tetapi dilakukan dalam adat-adat yang dijamin itu, apakah kita dikatakan menyalahi hukum atau tidak gitu ya? Nah, ini tidak, ya. Saya sebutkan begitu. Jadi agama Hindu misalnya di Bali, ya, di Bali dibawa dengan budaya sini, budayanya pun juga budayanya berbeda. Bali dan sini Hindu, maka di sini disebut Hindu Kejawen, Hindu Nusantara. Gitu. Makanya jangan heran kok tidak ada Konghucu Kejawen, karena dia sudah mempunyai ajaran. Karena Kejawen ini sebenarnya kalau dengan Konghucu ajarannya hanya mirip-mirip, ya. Entah ini dulu, karena saya pernah membaca gini, dulu pernah ada ya seorang Jawa, seorang keturunan dari itu belajar ke Tiongkok pada dinasti Tang, pada zaman dinasti Tang, itu belajar semuanya, belajar agama, belajar, kemudian pulang. Apakah Kejawen lahirnya dari situ? Saya nggak tahu. Bukan berarti misalkan mengadopsi. Kalau orang Jawa dengan orang Tionghoa itu sama aja. Ada ajaran masuk, bagus, diterima. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya adapsi, ada kemudian adaptasi. Jadi Islam itu tidak tiba-tiba langsung mengadopsi. Sebagai contoh ya, ritual haji. Ritual haji itu, istilah haji sudah ada sejak kapan? Sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Istilah pernikahan. Sudah ada apa belum sebelum zamannya Nabi Muhammad? Sudah ada, kan mereka menikah. Ada nggak perceraian? Ada perceraian. Jadi istilahnya masih sama. Itu kan masuk budaya Arab pada waktu itu. Kemudian Islam datang untuk apa? Untuk kemudian memfilter ini semuanya. Istilahnya tetap sama, hajinya tetap sama, nikahnya tetap sama. Mereka juga puasanya tetap sama. Tetapi kemudian ini dimasukkan nilai-nilai Islam yang ada di situ. Ada ritual-ritual yang merupakan praktek kejawen, ya, yang selama ini justru diuri-uri atau dilestarikan, tetapi dari sisi filosofi dan simbolisnya, itu yang perlu dimaknai ulang gitu. Jadi ada semacam
reinterpretasi. Ya, bagaimana ritual-ritual yang memiliki arti duniawi itu, gitu ya. Nah kemudian diadopsi oleh gereja Kesenjawa khususnya, atau mungkin di GKJ Dagen Palu sendiri sini ya, mengadopsi ritual-ritual itu dimaknai ulang ya dengan makna yang baru. Nah, seperti umpamanya kungkum tadi ya, kungkum ya boleh ya, kungkum di sini mungkin ya kita kungkum tapi dalam arti baru karena ada baptisan ya. Tempat kami itu ada baptisan. Ketika baptisan itu juga mandi, kan sebenarnya sama ya, mandi. Ketika orang itu keluar dari sungai, ya dia sudah melepaskan kematiannya. Nah, jadi kalau memang ada yang kungkum itu ya kungkum dalam arti memahami baptis. Kejawen tidak secara sederhana diartikan ajaran yang menolak agama ataupun bentuk sinkretisme, tetapi ia tumbuh berdampingan sebagai identitas yang tercermin dari nilai-nilai spiritual. Ia diam dalam doa, bersemayam di balik keyakinan yang dianggap sah oleh negara.